menyebutkan Bilal bin Riyah. Ayahnya Rabah tidak tersebutkan dalam buku-buku sejarah tentang keberadaannya, tapi ibunya bernama Hamamah, seorang wanita berkulit hitam dari negeri Habasyah yang membawa anaknya dari negeri Habasyah, Bilal, untuk menuju ke Mekah. Dan pada saat itu memang mereka dalam keterbudakan, diperjualbelikan. Dan Bilal sempat tinggal di Mekah atau tinggal di Mekah dari masa kecilnya sampai berumur 30 tahun, lalu dia menganut Islam. Bilal tepatnya lahir 43 tahun sebelum hijrah. Dalam arti kata, dia berumur 30 tahun masuk ke dalam agama Islam. Julukannya di Mekah disebutkan dengan Ibnu Sauda, atau anak yang berkulit hitam. Dan ini bentuk penghinaan sebenarnya oleh masyarakat Mekah, karena mereka menganggap orang berkulit hitam adalah orang yang nomor 2 atau nomor 3 di masyarakat itu sendiri. Juga ini dikarenakan sebagian ahli sejarah mengatakan karena ibunya yang berkulit hitam, maka anaknya pun dapat julukan seperti ini. Ibn artinya anak, Sauda artinya hitam, dan ini mu'annath atau istilah bagi wanita, maksudnya ibunya, anak wanita yang berkulit hitam. Dia sempat menjadi budak di beberapa suku di Mekah, termasuk suku Abdiddar. Lalu kemudian terakhir sekali jatuh di tangan Umayyah ibn Khalaf. Bilal radhiyallahu anhu awalnya adalah seorang budak, diperjualbelikan, dan dia disukai oleh tuan-tuannya karena orangnya sangat kuat, amanah, tidak pernah mengeluh, dan juga tidak pernah menganggap remeh sesama budak di Mekah. Maka dia dicintai oleh tuan-tuannya, majikannya, sampai Bilal termasuk orang yang diperebutkan oleh orang-orang Mekah untuk dibeli. Termasuk Umayyah bin Khalaf terakhir mengambilnya. Dan Umayyah bin Khalaf adalah orang terkaya Mekah. Baru kemudian datang setelahnya Abu Jahal dan teman-temannya yang lain. Maka Bilal bekerja menjadi budak di seorang yang paling kaya di Mekah pada saat itu. Bilal juga dicintai oleh kalangan budak, karena dia tidak pernah merasa dirinya lebih daripada budak yang lain sebelum masuk Islam. Memang orangnya memiliki akhlak yang mulia, selalu berbuat baik, karena di zaman jahiliyah para budak itu saling berbangga satu sama yang lain. Merasa dirinya kalau kerja di orang kaya, maka budak-budak yang di tempat orang miskin dianggap remeh. Bahkan mereka buat sewenang-wenang, menyiksa dan seterusnya. Tapi Bilal tidak melakukan itu, maka dia dicintai di kalangan majikan dan dicintai juga di kalangan budak-budak. Kisah awal masuk Islamnya Bilal. Bilal pada saat itu melihat bagaimana kondisi Mekah, bagaimana orang-orang sangat zalim. Dia dan teman-temannya para budak bisa dipukul setiap saat, bisa disiksa, bisa ditumpahkan darahnya, tidak ada yang bisa menuntut. Budak pada saat itu halal darahnya, boleh dibunuh, boleh dipukul. Bahkan terkadang mereka disiksa oleh majikannya hanya karena salah masak saja, atau hanya karena lupa membawa air. Itu sudah cukup untuk bisa ditumpahkan darahnya. Kezaliman yang luar biasa. Bilal saksikan tiap hari. Bahkan seringkali disuruh oleh tuannya, dia disuruh siksa budak-budak yang lain kalau mereka tidak mau patuh. Walaupun Bilal tidak mengerjakan itu, dia berusaha menghindar dan mencari segala macam alasan agar tidak menyiksa budak-budak yang lain. Sisi yang lain, Bilal juga melihat kondisi ibadahnya orang-orang Mekah. Mereka menyembah berhala. Para budak disuruh mengukir patung-patung. Para budak dipukulin. Para budak disuruh untuk menyembah patung secara paksa. Bahkan para budak diperintahkan hal-hal yang sangat memilukan. Memilukan ini dalam arti kata tidak diperlakukan dengan primanusiaan. Misal tidak diberi makan dalam 2 hari. Misal diambil hak paksanya, anaknya diambil misalnya. Atau bahkan ada yang dikebiri dan segala macam perbuatan buruk yang dilakukan. Bilal juga melihat para majikan menyembah berhala, padahal mereka tahu ada Ka'bah. Mereka yakin ada Tuhan namanya Allah. Dan Bilal sangat faham masalah ini sebelum Islam. Kenapa mereka sembah berhala? Apa gunanya? Cuma dia tidak berani menanyakan pada majikannya karena hukumannya bisa dibunuh. Semua ini bergejolak di dalam jiwa Bilal radhiyallahu anhu sampai dia mendengar
ada seseorang penduduk Mekah dari tuannya Mekah yang dikenal dengan jalur nasabnya yang suci, orang kayanya Mekah, dihormati, tokoh masyarakat, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau menyampaikan tentang kenabiannya, maka berbondong-bondong orang banyak datang, di antaranya Bilal radhiyallahu anhu. Melihat kejadian tadi teman-teman sekalian, keyakinan orang-orang Mekah, kemudian kondisi penghinaan terhadap para budak, maka Bilal mendengar Nabi SAW menyampaikan kalau dia seorang Nabi, utusan Allah. Dan Bilal dengar juga dari orang-orang yang ada di Bilal mendengar dari orang-orang yang ada di Mekah kalau ada Tuhan namanya Allah. Dia udah dengar, tapi dia tidak tahu bagaimana cara beribadah. Maka dia pun datang ke majlis Nabi SAW di rumah Darul Arqam, kemudian mendengarkan dari Nabi SAW. Di antara yang Nabi SAW sampaikan, semua apa yang selama ini dia bimbang terjawab dalam satu kali pertemuan. Nabi SAW larang untuk menyekutukan Allah, syirik, enggak boleh menyembah-nyembah berhala. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, dan depan mata kita ada Ka'bah sebagai faktanya. Orang Mekah pun meyakini itu. Benda-benda patung mereka yang ukir, mereka yang buat. Bilal spontan pada saat itu menemukan, langsung menangkap poinnya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam Islam tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam. Bilal orang Ajam pada saat itu, karena istilah Arab dan Ajam, Ajam artinya semua selain suku Arab. Ini bukan bentuk penghinaan tapi istilah supaya mudah memahami pada saat itu. Dan Nabi SAW juga menggunakan istilah ini dalam sabda beliau, la farqa baina Arabin wa Ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam kecuali dengan ketakwaan. Terus Nabi SAW menekankan tentang masalah Islam, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, ya. Dan sampai akhirnya dikatakan tidak boleh membunuh secara zalim. Akhirnya Bilal jadi tangkap poin, semua yang jadi masalah yang dihadapi selama ini terjawab. Ini ajaran agama yang luar biasa. Walaupun dia seorang budak, tidak boleh sama sekali dihina, dipukul. Bahkan ada hadis Nabi SAW, siapa yang sengaja menghukum budaknya tanpa kesalahan, maka dia akan dihukum oleh Allah pada hari kiamat. Kalau dia potong tangannya, kalau dia pukul misalnya, atau dia bunuh tanpa sebab, maka hari kiamat Allah juga akan kisos dia nanti. Maka tanpa ragu, Bilal pun akhirnya mengucapkan syahadat.